Salam al-wahid al-faham al-jadili bin-naham 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 al-syuratan wa-dhikra li'ulil basair wal-absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah mengumpulkan kita dalam perkumpulan ini untuk mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi, "Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan, ba'athallahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Orang, kata Nabi, orang yang hafal hadisku 40 hadis, kata Nabi, siapa yang hafal hadisku 40, maka niscaya dia bakal dikumpulkan nanti hari kiamat bersama orang alim, bersama orang-orang ahli fikih, bersama orang-orang ahli hadis. Tuh, cuma hafal 40 hadis nggak sulit. Bahkan kalau kita lihat ada itu, mereka para ulama menyiapkan hadis-hadis pendek untuk dihafal. Ini termasuk Mukhtarul Hadis. Mukhtarul Hadis karangan Habib Umar. Beliau mengarang untuk apa? Agar mudah untuk dihafal. Bahkan kalau di pondok-pondok kayak di saya pondok itu di sana dihafal. Ya, biar kita mendapatkan berkumpul ntar hari kiamat bersama ulama. Ada sebab di hari kiamat itu ada beberapa orang yang dikumpulkan dengan keadaan yang bermacam-macam. Sebagian ada yang berkumpul bersama orang kafir karena dia ngikutin gaya-gaya orang kafir. Atau sebagian lagi ada yang dikumpulin bersama orang-orang munafik, orang-orang yang di luar beda, di dalam beda. Nah, nanti dia bersama orang munafik. Sebagian lagi ada yang dikumpulkan dalam keadaan bersama ulama. Siapa mereka? Ya diantaranya itu mereka yang menghafal hadis Nabi Muhammad 40 hadis. Boleh dikatakan itu ntar ketika hari kiamat matahari 1 mil, satu bentar. 1 milnya kalau kata guru saya, kata Habib Syafiq, katanya 1 mil di sini maksudnya nggak tahu mil kita kan kecil ya, pendek ya, atau milnya akhirat, nggak tahu, Allah alam. Tapi kalau bahasa gampangnya sebejengkal, kebayangin. Makanya kan apa? Sebagian mereka ada yang sampai tenggelam dengan air keringat sendiri. Sebagian mereka lagi ada yang sampai selimbul doang. Sebagian mereka lagi ada yang dalam keadaan tenang-tenang aja. Dan di walhasil ini semuanya dalam keadaan kehausan. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang dalam barisan ulama. Itu yang menghafal 40 hadis Nabi. Di antaranya lagi yang tidak merasakan kehausan ketika hari kiamat itu siapa? Yaitu mereka para orang-orang yang memiliki anak lalu anaknya mati waktu kecil. Ntar anak bagi mereka yang memiliki anak terus keguguran atau mati di waktu kecil sebelum balik, itu ntar itu anaknya hari kiamat bawain minuman dari haud, dari telaganya Nabi untuk apa? Untuk orang tuanya. Itu makanya apa? Beruntung bagi orang-orang yang punya anak keguguran ketika kecil. Beruntung. Di antara mereka Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus menyantumkan niatlah ketika nikah, yaitu di antara niat nikah untuk memiliki anak yang mati di waktu kecil. Tuh, biar apa? Ntar nolong kita dari kiamat. Tuh, jangan sedih kalau ada punya anak keguguran atau mati di waktu kecil, jangan sedih. Di sini dijelaskan oleh Nabi bahwa hasil intinya banyak faedah menghafal hadis. Bahkan di antara yang dapat membuat muka, kalau bahasa Jawa sekali glowing ya. Nawwarallahu imra'an man sami'a maqalati fa wa'aha fa adaha kama sami'aha. Allah bakal membuatnya orang mukanya bercahaya. Maksudnya apa? Bercahaya dalam artian bukan artian putih. Enak dipandang. Kadang-kadang orang ada putih tapi enak dipandang.
Maksudnya apa? Kalau kata Jinan, ini seakan-akan kayak muka ahli neraka, muka orang neraka. Gimana? Kalau kita ketemu, gak ada senyum. Ada sebagian orang jelek tapi senyum terus bawahnya. Sehingga orang itu pada resep pada teman. Nah, kata Nabi, orang yang mendengar hadisku terus dia lakuin, dia kerjain untuk dirinya, terus dia kasih tahu untuk keluarganya. Kata Nabi, itu orang bakal dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah SAW, hufatil jannah bil makarih, surga itu dikelilingi dengan ketidakenakan. Wasyahwat yang ma'itana fi umur dunia, mimma man asyara min tata'atihi illa bilisana huwa imma liyakuna fi'lihi yastanbitur syai' minal ma'murat wal habdu bidzalika syahwat wal iktirad kama abaha khasyata amri min maqam. Surga, orang kalau ingin surga itu dikelilingi surga itu dikelilingi dengan apa kalau di sini artinya? Kalau di sini artinya makari itu sesuatu yang nggak enak. Kalau di sini surga dikelilingi oleh berbagai hal yang tidak disenangi. Kalau makari di sini umirul mukallaf, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dipaksa. Maksudnya apa? Kita kalau mau ke surga perlu memaksa diri untuk semangat ibadah, memaksa diri untuk semangat sedekah, memaksa diri untuk semangat sholawat, memaksa diri untuk semangat lain-lain sebagainya, hal perkara baik. Walhasil paksalah diri kita untuk semampu mungkin. Kata Allah, dari kalimat nafsan bilang usaha. Allah nggak bakal memaksakan kita sesuatu yang nggak kita mampu. Bahkan ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, ya Rasul, kita nggak kuat kalau dikasih perintah Allah banyak, larangan Allah banyak, kita nggak bisa ngelakuin semua perintah Allah. Kata Rasul, kata sahabat gitu. Lalu Rasul menjawab, Rasul pertama diam. Rasul diam, akhirnya nggak lama turun ayat. La ilaha nafsan illa usaha. Kata Allah, akhirnya Allah nggak lama turun ayat. Allah nggak memaksakan kalian, semampunya kalian ngelakuin taat, ini itu. Nggak usah dipaksa. Kita nggak misalnya kita disuruh untuk zakat wajib, tapi bagi yang mampu. Kita disuruh sholat wajib bagi yang misalnya sholat berdiri, sholat wajib bagi berdiri, bagi siapa? Bagi yang mampu berdiri. Yang nggak mampu berdiri, dia duduk. Yang nggak mampu duduk, ya rebahan. Yang nggak mau rebahan, ya kedipan mata. Isyarat tangan. Nggak mampu isyarat tangan, kedipan mata. Gitu. Walhasil Allah nggak memaksakan kita untuk melakukan sesuatu syariat itu. Syariat nggak ada yang dipaksa. Nggak bisa zakat, nggak punya duit, masih punya HP. Masing-masing punya HP kan? HP ini bukan kepentingan primer, sehingga kalau walaupun nggak punya duit harus dijual tuh HP. Kalau yang punya, jual untuk apa? Untuk beli beras. Atau nggak punya HP, punya rumahnya melampaui batas. Misalnya dia tinggal sendiri tapi rumahnya 1-2 hektar. Itu kayak gitu. Jual dulu tanahnya. Zakat, jangan dibuat alasan. Kadang ada orang buat alasan. Aneh nggak punya apa-apa. Padahal punya, tapi pas waktu wajib zakat itu hartanya semuanya dikasih keluarganya. Gue nitip dulu nih buat lo, sehingga dia miskin. Seketika miskin. Akhirnya nggak wajib zakat lagi dia. Pelit sehari. Akhirnya nggak lama pas sudah selesai wajibnya zakat, sama dia diambil lagi hartanya. Yang nggak boleh gitu. Mentang-mentang nggak boleh dipaksa, kita nggak maksain untuk ya Allah nggak maksain ini untuk sholat, nggak sholat, nggak kayak gitu. Bila ibadat ala wajhah, hasil kita terus menerus. Habul amal ya Allah galil wa adwamuha. Kata Nabi, orang yang Allah mensukai amal yang sedikit dan penting istiqomah. Sedikit aja. Jangan terlalu. Ada orang beberapa orang itu baru kenal agama atau gimana, dia sholat sehari semalam dari malam sampai subuhnya kesiangan.
Subuhnya kesiangan. Atau ada lagi zaman Nabi, ada orang sering sholat tahajud, akhirnya pas ke tahun ke depan dia jarang. Akhirnya suatu ketika dia mimpi. Jadi disebutin dari Nabi kalau nggak salah suatu ketika dia mimpi. Pas mimpi apa? Mimpi malaikat bawa dia, 2 malaikat bawa dia terbang ke neraka. Pas dia ke neraka ternyata apa? Orang-orang neraka pada kenal sama dia. Fulan, ente, ada tunggu-tunggu tuh. Seakan-akan apa? Dia udah dicap sama Nabi ahli neraka. Wah, dalam mimpinya kayak gitu, takut dia. Akhirnya waliyubillah minan, aku berlindung dari neraka. Setelah teman-temannya pada manggil dia, Fulan misalnya namanya. Habis itu, setelah itu jatuh dari neraka. Pas jatuh dari neraka, dia sama malaikat yang satu lagi ditarik lagi. Udah ingat belum? Habis pas dikatain udah ingat, dia bangun apa? Bangun malam. Terus akhirnya dia cerita ke istrinya Nabi. Dia penasaran, apaan maksud mimpi aneh? Akhirnya cerita ke istri Nabi Hafsah. Istri Nabi itu ada 11, atau bahkan sebelum ada yang hampir baru dinikahin, baru dilamar nggak jadi. Ada yang udah nikahin terus cerai. Walhasil itu jumlahnya 22 istri Nabi. Loh, kita boleh nggak kayak Nabi? Istri 22? Boleh. Tapi kita harus seperti Nabi. Bayangin, Nabi itu nggak ada cacatnya. Di dalam rumah maupun di luar. Kadang-kadang orang kan ada cacatnya, nggak ada cacat di luar doang. Pas di dalam bisa cacat semua. Depan istrinya udah cacat semua. Makanya apa? Ente bisa kayak Nabi, memperbanyak istri, tapi harus seperti Nabi. Gimana tuh? Nggak ada cacatnya. Dari situ, cerita apa tuh? Cerita si Nabi yang Hafsah, Hafsah binti Omar. Hafsah itu anaknya Sayyidina Omar. Cerita, wahai, dia mau cerita ke Nabi malu. Wahai istri Nabi, wahai ibuku, katanya, saya terlalu mimpi demikian, dibawa ke neraka. Akhirnya saya bangun. Akhirnya si Hafsah cerita mau ke Nabi. Gimana sih perempuan kalau ada cerita, kita ikrarin ke perempuan bukan cerita ke sebuah orang, sifatnya perempuan gitu. Akhirnya cerita ke suaminya, wahai Nabi, tadi sahabat itu ada yang mimpi ke neraka, terus saya bangun, dan kalau neraka saya bangun. Kata Nabi, apaan? Khairul abad fulan wa innan qiyamul lail. Kata Nabi gini. Kata Nabi, sebaik-baiknya hamba itu fulan apabila dia bangun malam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya mimpinya dia itu tadi peringatan. Buat apa? Bangun malam. Walhasil peringatan buat bangun malam. Makanya dia habis itu bangun malam. Walhasil dia setiap mimpi itu ada tafsirannya. Setiap mimpi ada penjelasannya. Bahkan diceritakan itu banyak. Di antaranya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu beliau ulama yang sibuk dengan ilmunya sampai-sampai nggak nikah. Dia lebih pilih untuk nikah di surga nanti. Imam Ibnu Sirin. Dia nggak nikah dan dia juga pengarang kitab Tafsir Ru'ya. Tafsir penjelasan tentang mimpi. Jadi setiap mimpi itu ada penjelasannya. Apa sih maksud mimpi aneh? Kenapa kau ada mimpi gini? Gitu. Walhasil surga itu dikelilingi dengan ketidakenakan, kepaksaan, dipaksa kita untuk mengingini surga. Asal bisyahwati, wanar bisyahwat, dan neraka dikelilingi dengan keinginan hawa nafsu. Maka telah itu kita umur di dunia, sesuatu keinginan yang kita inginkan terhadap dunia itu neraka. Maksudnya apa? Ya orang yang mau orang yang inginnya cuma ngikutin hawa nafsu, ambil kabar dia bakal tempatnya di neraka. Kullun nas yassarun ala ma yassarullah, kata Nabi, setiap orang itu dimudahi atas amalannya. Kita emang dasar kita emang udah ditakdirin surga, kita bakal beramal amalan ahli surga. Sebaliknya juga apabila kita ditakdir dengan ahli neraka oleh Allah, kita bakal sulit untuk melakukan amalan ahli surga. Walhasil kita apa? Kita introspeksi diri kita sendiri, kita ngaca. Itu termasuk ahli neraka atau surga? Termasuk orang yang lakuin baik atau buruk? Maka kata Nabi gitu, bisyahwati
Hufatinar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi untuk keinginan-keinginan syahwat. La yusallu ila jannah illa ketika bil masyaqqat al-mu'abir anha bil makruhat. Kata Imam Hafiz Ibn Hajar, katanya seseorang nggak bakal masuk surga, nggak bakal, kecuali dia untuk sudah kerja keras. Ini mau duit banyak, nanti dia dengan mata-mata kaki semudah itu. Ada usaha minimal walhasil dengan banyak usaha. Nah, usaha terbagi dua, ada dengan cara cerdas, ada dengan cara capek. Kayak misal contoh, kita ada orang arsitek, ada orang tukang bangunan. Nah, kan arsitek dengan cara cerdasnya, gimana cara mendapatkan surga? Bayangin coba, orang-orang dulu tuh mikir kayak gitu. Orang zaman sekarang udah gimana caranya gue dapat banyak, gimana gue caranya dapat motor bagus. Orang dulu gitu, sampai Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau saking mengikuti akhirat, itu beliau ketika takbir Allahu Akbar itu nggak takbir kecuali apa? Tiang-tiang pada rubuh. Tuh, saking pikirannya khusus sama Allah. Takbir Allahu Akbar. Bahkan Anda punya guru Habib Ahmad. Habib Ahmad punya teman di Hadramut, Habib Muhsin Al-Atas. Beliau lagi mondok, pas mondok akhirnya kangen. Orang kalau mondok kangen nggak ketemu sama keluarga. Habis itu pas nggak ketemu keluarga kangen. Habis itu adu sama Habib Ahmad Haddad gitu. Aneh kangen nih sama keluarga aneh. Akhirnya itu mau lihat keluarga ente. Habis itu sini. Zaman dulu belum ada di Hadramut listrik jarang. Mau nelpon aja wartel dulu Habib ngomong katanya 50.000 per 20 jam. 50.000 ya per 20 jam. Itu habis itu sini dilihat sininya disuruh, kan ini gede, orang dulu gede ininya, tangan busuk ini tangannya gede, suruh ngintip ke tiangnya Habib. Akhirnya ngeliat keluarganya, keluarga aneh karena lagi pada asik. Akhirnya mau kesini, nggak jadi balik. Habis dari situ akhirnya dibetah. Orang dulu gitu, saking sibuknya sama pikirannya sama Allah, sampai bisa nelpon aja pakai, kalau kita kan pakai telepon, kalau mereka pakai Fatihah sampai. Fatihah misal mengundang, zaman dulu ngundang Ustaz Fulan, Fatihah sampai ke sana. Orang kita kadang-kadang mau nelponnya susah, saking hatinya kotor. Ya alhamdulillah. Faedah hadis. Anna tarjil jannah mahfuz bi ittiba'il mujahadat wa sabr 'ala ta'ah wa 'ala al-ma'siyah li'annaha ghalibah la tunalu bin naum. Kata Habib Abdullah terus Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Husain, Habib Ali bin Alwi bin Abdullah bin Husain terus. Itu temannya Ali. Kata beliau apa? Surga nggak didapetin dengan ancang-ancang kaki, bukan juga dengan cuma tidur mengharap surga, bukan gitu doang. Tapi apa? Surga didapetin dengan kecapean, dengan sungguh-sungguh, dengan sabar atas melakukan taat dan sabar atas meninggalkan maksiat kepada Allah. Bukan dengan semudah itu, karena itu karunia Allah yang besar. Wah, alhamdulillah kita sekarang lagi di malam awal Rajab dikasih faedah. Nabi bilang katanya ada di surga tuh Nil. Nil tuh apa ya bahasa Inggrisnya? Nil tuh kalau empang yang gede itu apa? Sungai, iya. Surga tuh di sungai. Lebih manis dari asal walinam, lebih manis dari madu dan susu. Lebih manis dari madu dan susu. Dan itu dikatakan buat siapa? Buat orang-orang yang ngelakuin puasa Rajab. Tuh, sekarang lagi di malam pertama bulan Rajab. Kata Nabi, asum minal hurum watruk, puasa di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram lainnya. Atau kalau nggak mau tinggalin puasa, maka berpuasalah biar mendapatkan sungai tersebut, mendapatkan manisnya
apa ya, manisnya madu dan apa tadi, dan susu. Wah, dan kita di dunia juga udah dapat manisnya susu dan madu. Bahkan kata ulama, apa durbul habib minal asal wal laban. Kata ulama, pukulan seorang kekasih itu lebih manis dari madu. Kata ulama gitu. Yang kedua faedahnya anna ittiba' syahwah wa taladdud tariqu yasuqu ila nari jahannam. Peringatan bagi orang yang cuma ikutin keinginan hawa nafsunya, keinginan buruknya doang diikutin, keinginan nafsu buruknya diikutin, atau menginginkan kelezatan di dunia saja, maka ketahuilah itu orang yang bakal diseret ke neraka. Perhatian, orang yang hanya hidup dengan keinginan nafsunya. Boleh kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita, tapi hanya sekedar untuk untuk nafsu-nafsu yang misalnya mau makan, nafsu selain nafsu maksiat kepada Allah. Kalau bahkan dikatakan ulama ketika kita an-nadhar haram lam yatubinhu aqiba bisul khatimah. Ketika kita nafsu untuk melihat sesuatu yang haram, misalnya memandang aurat orang lain, atau memandang sesuatu yang Allah haramin, atau memandang sesuatu yang misalnya di HP ini biasanya ada berita-berita tentang ghibah, ngomongin orang, keburukan orang. Itu kata ulama, berapa banyak orang yang nggak bisa ngucapin la ilaha illallah ketika mati, nggak bisa mati dalam keadaan baik. Sebab apa? Sebab pandang itu doang, pandang itu sebelum sempat taubat, akhirnya mati, udah akhirnya nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk mengucap la ilaha illallah ketika mati kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Wa bagi mukmin an yujahid nafsahu ala fi'il awamir wa in karahat nafs dzalik. Maka hendaknya bagi kita untuk semangat untuk memaksakan diri kita melakukan perintah-perintah Allah meskipun pahit. Kama annahu yujahiduha ala al-ibtida' an syahwat wa in radbat jadiha. Meskipun kita ada keinginan, ane habis ini mau tidur, padahal belum sholat isya, tapi ane mau tidur, meskipun berat, ya berat godaannya. Apalagi kan kata Nabi, setan itu inna syaitan jara min ibni Adam majrid dam. Setan itu seperti apa? Dalam mempengaruhi manusia itu secepat apa? Kata Nabi, secepat darah mengalir. Darah mengalir cepat banget kan? Bayangin. Kalau nggak ngalir, mati udah, pendarahan mati. Setan secepat itu kata Nabi. Makanya hati-hati, jangan kasih peluang buat setan. Kita penuhi hati kita dengan Allah, kita penuhi hati kita dengan Nabi, kita penuhi hati kita dengan bakti kepada kebaikan dan lain sebagainya. Amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ij'alna wa wahdina wa masyayikhina fid din wa rahbatina wa ribatina wa man ilayhi nasira. Allahumma ya man ilayhi natawajjah ilayka amin maghfira. Allahumma ij'alna fi qulubina, Allahumma arhamna warzuqna wa khair. اللهم يا عظيم سلطان يهدي من احسان ادم النعم يكسر الجود واسع العطاء ويغفر الجود والبياء ويغفر البياء يا الله يغفر البلاء يا الله يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم يا الله فضيلة سيدنا رسول محمد عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم الكرام. ثم يا روحي سيدنا محمد الله بن عيسى وسم يا روحي سيدنا عبد الله بن عبد الحداد وسم يا روحي عمر بن عبد الرحمن العطار وسم يا روحي عبد الله بن ابو بكر العيدروس وسم يا روحي عمر بن عبد الرحمن العطاس Bismillah ru'alaha Sayyidina Ayyama kanahana ahad ar-ruhul Allah yakullahu mayrahamuhum ya adhulati bil jannah ya kasramatihim wa yadfadu wasmatihim wa adhulatu wasatihim wa yahfaz nabiyihim wa yafid nabiyihim wa ya'adana min barakatihim wa aswarihim wa anwarihim wa alamihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa sumillahu ma'ijabalaha huna bisababi Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'adati bil jannah adabul mujrim ala kulli salihah rabbana taqabbal minna innaka sami'un 'alim wa tub lana rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu subhana rabbil izzati wa sifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wiridan bulan Rajab mau tahu? Kasih tahu wiridan bulan Rajab. Oh, betul. Wiridan bulan Rajab kata Nabi, Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah. Maksudnya apa? Saking mulianya bulan Rajab, Allah kaitkan Rajab itu bulanku. Maka perbanyaklah istighfar kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama memberikan wirid astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, itu 70 kali pagi, 70 kali malam. Itu siapa yang baca itu lam tamassatsunna, yang baca itu sebanyak 70 kali pagi dan sore atau pagi dan malam, sedikit cuma 70 kali astagfirullah lil mu'minin, itu 70 kali. Terus katanya apa? Katanya ini orang nggak bakal disentuh sama api neraka. Kita udah dapat tadi hadis tentang surga itu dikelilingi dengan kesusahan, ketidakenakan, kepaksaan, harus dipaksa baca itu. Maka amalkanlah puasa juga dan lain sebagainya. Istighfar 10 kali siang malam, 140 kalau sore. Yang mampu idol ya. Iya, pulpennya nih, pulpen yang itu apa, Pak? Pulpen yang cair. Bukan video lagi itu kan, Pak. Ada kan pulpen yang kayak Kayak itu kotak-kotak gitu. iya, ada pulpen biasa ini mah. Oke, ini